6 untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kepada kelompok 6 saya persilahkan. Perkenalkan, saya Geksa Zaira Sofa, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Nurindra Pratiwi, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Widya Nadia, nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Munafwazia Yusuf, nomor urut 24. Perkenalkan, saya Maharani Fadila Indabila, nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Hussein Maparesa, nomor urut 20. Setelah mendengarkan perkenalan dari kelompok 6, selanjutnya kita akan ke pembahasan materi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui bahwa judul penelitian dari kelompok 6 yaitu studi aspek kesehatan lingkungan depot air minum isi ulang. Selanjutnya, materi mengenai struktur proposal serta definisi akan dijelaskan oleh saudari Gaitsa. Kepadanya saya persilahkan. Jadi mengenai struktur proposal penelitian itu terbagi atas 10. Dan yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi mengenai alasan mengapa karya itu ditulis atau mengapa proposal tersebut ditulis. Dan yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah poin-poin masalah yang dirumuskan agar peneliti fokus pada pembahasan, biasanya berupa poin-poin. Yang ketiga, tujuan. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian membuat pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya bagian D, kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian adalah manfaat penelitian bagi sekelompok atau individu manusia seperti masyarakat, pemerintah, pihak pengelola, ataupun yang melakukan penelitian tersebut. Dan yang kelima, yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah alat atau variabel yang digunakan untuk membantu memperlancar dan menuntaskan penelitian. Dan yang keenam, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah landasan teori yang mencakup pembahasan mengenai ringkasan atau pengertian topik-topik tertentu. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan adalah rencana yang berisikan urutan kegiatan yang terkait dengan agenda yang akan dilakukan. Selanjutnya, rincian anggaran. Rincian anggaran adalah rincian yang berisi perkiraan biaya, tarif, atau jumlah alokasi keseluruhan dana yang hendak digunakan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka atau yang ke-10. Daftar pustaka adalah daftar yang berisikan berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi ataupun dapat dijadikan sebagai referensi dalam menuliskan proposal ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mendengarkan definisi mengenai struktur yang ada pada proposal, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan materi yang dimana itu berdasarkan isi proposal dari kelompok 6. Untuk materi mengenai latar belakang dan perumusan masalah akan dibacakan oleh saudari Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, bagian-bagian proposal yang pertama adalah latar belakang. Informasi penting yang kami dapatkan yang pertama adalah kualitas air yang tidak memenuhi kualitas air minum dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena air tidak sehat akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang kedua, usaha produksi air berskala kecil masih dilakukan dalam segi hygiene dan sanitasinya. Dan dikarenakan era sekarang masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi air dari depot air berskala kecil karena dinilai lebih simpel. Yang ketiga, dan depot air ini belum memenuhi kualitas air minum dan dilakukan pengawasan serta pembinaan untuk jasa serta pembinaan untuk jasa depot demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu maksud dan tujuan yang kami dapat adalah tujuannya untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti sebagai solusi untuk menjamin hygiene dan sanitasi dari produksi air dari depot jasa air berskala kecil demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu perumusan masalah. Informasi penting yang kami dapatkan adalah membuat poin-poin masalah untuk memerhatikan hygiene dan sanitasi serta memerhatikan kandungan bakteri coliform dari air produksi depot jasa air tersebut untuk kesehatan konsumen atau masyarakat. Maksud tujuannya yaitu agar masyarakat dapat mengetahui apakah air produksi tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping. Saya kembali
dibacakan oleh Saudari Dinda Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan tujuan. Informasi penting dari tujuan yaitu memperhatikan aspek kesehatan dalam pengelolaan air produksi dari depot air berskala kecil. Maksud dan tujuannya itu untuk mendapatkan dan memperoleh informasi agar penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang jelas dan terarah. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai kontribusi penelitian dan definisi operasional akan dibacakan oleh Saudari Widya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Saya akan membacakan informasi penting yang kami dapatkan, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan menambah informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan pengelola. Adapun maksud dan tujuannya, yaitu dengan diadakannya penelitian ini, banyak manfaat yang bisa didapatkan, khususnya masyarakat terkait kebersihan air yang dikonsumsi, terutama penggunaan depot air. Selanjutnya, definisi operasional. Informasi penting yang kami dapatkan yaitu peran tenaga pengelola sangat berperan penting karena berhubungan langsung dengan air dan peralatannya. Diperlukan pengawasan terhadap bahan bakunya berupa melakukan penyaringan atau filter pada air dan memperhatikan proses sterilisasinya. Penyediaan bahan bakunya bersumber dari air pegunungan. Alat yang digunakan yaitu alat yang berada di laboratorium. Adapun maksud dan tujuannya yaitu alat atau variabel yang dibutuhkan sebagai alat bantu untuk menuntaskan penelitian untuk kualitas air bersih dan untuk air yang siap diminum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai tinjauan pustaka dan metode penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Gaitsa. Kepadanya saya persilakan. Jadi untuk tinjauan pustaka, bagian tinjauan pustaka informasi pentingnya yaitu menyajikan isi penelitian mengenai air yang sangat berperan penting dan besar pengaruhnya. Air merupakan sumber daya alam sehingga perlu dijaga baik kualitasnya dan kuantitasnya agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Di dalam tinjauan pustaka itu juga menjelaskan mengenai berbagai penyakit yang dapat ditularkan oleh air serta standar kualitas air. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari tinjauan pustaka yaitu mengkaji dan mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta memberikan latar belakang secara singkat mengenai penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengenai bagian metode penelitian, informasi pentingnya yaitu dalam menganalisis data, penelitian menggunakan observasional dengan pendekatan cross-seksional mengenai data yang diperlukan dan cara pengumpulan data. Selanjutnya, mengenai maksud dan tujuannya yaitu untuk memudahkan jalannya penelitian dan memperoleh data mengenai depot air di Kota Purwokerto. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai jadwal pelaksanaan yang akan dibacakan oleh Saudari Muna Fauzia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan. Informasi pentingnya, tahap persiapan dimulai April sampai dengan bulan Mei 2009. Tahap pelaksanaan dimulai bulan Juli sampai dengan Agustus. Tahap penyelesaian mulai akhir bulan Agustus sampai dengan September. Maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Begitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi mengenai rencana anggaran yang akan dibacakan oleh Saudari Dinda Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran. Informasi pentingnya yaitu menjelaskan besaran jumlah dana dan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dengan total jumlah sekitar Rp943.000. Lalu maksud dan tujuannya yaitu untuk mengetahui besaran dana dan rincian anggaran yang dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai daftar pustaka yang akan dibacakan oleh Saudara Altaf. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, daftar pustaka. Untuk informasi pentingnya yaitu berupa daftar referensi atau landasan teori yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Agar penelitian ini berjalan lancar dan juga berhasil, maka diperlukan referensi. Referensi ini untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi dari kelompok 6 dengan judul proposal yaitu studi aspek kesehatan lingkungan
lingkungan dapat air minum isi ulang. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada forum yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Kepada saudari Andini Aisyah dari kelompok 4, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa dikembalikan ke slide metode penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini di informasi pentingnya terdapat kata pendekatan cross-sectional. Bisakah kelompok kalian menjelaskan lebih rinci mengenai pendekatan cross-sectional ini dan bagaimana pendekatan tersebut dapat membantu dalam penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada forum. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Saya. Baik, kepada saudari Isma dari kelompok 4, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Isma Nurwasila, wakil dari kelompok 4, akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Bisa dikembalikan ke slide rancangan anggaran? Baik, pada bagian proposal yang Anda telah jelaskan tadi, anggaran biaya yang Anda perlukan adalah sebesar 943.000. Dapatkah anggaran biaya tersebut Anda jelaskan secara rinci beserta alatnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Sebenarnya Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kelompok 6 untuk berunding terlebih dahulu untuk mempersiapkan jawaban yang sepadan. Baik, setelah berunding, kelompok 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan pertama dari saudari Andini Aisyah akan dijawab oleh saudari Gaitsa. Kepada saudari Gaitsa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaannya yaitu, apakah maksud dari pendekatan cross-section tersebut dan bagaimana pendekatan cross-section dalam membantu penelitian? Jadi jawabannya yaitu, jawaban dari kelompok kami yaitu penelitian cross-section adalah penelitian yang melibatkan partisipan atau subjek pada saat pengumpulan data. Cross-section merupakan metode berupa pendekatan pengamatan atau dengan teknik pengumpulan data dalam satu waktu tertentu. Jadi instrumen pada cross-section itu adalah wawancara, terus survei, terus kuesioner. Dan penelitian ini dipilih karena dapat memudahkan pengumpulan data yang dieksekusi dalam waktu yang sama hingga cenderung lebih singkat. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mendengarkan penjelasan jawaban dari saudari Gaitsa, saya kembalikan kepada saudari Andini. Apakah jawabannya dapat diterima dan dimengerti? Iya, diterima. Baik, saya ucapkan baik terima kasih kepada saudari Andini. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari saudari Isma Nurwasila yang akan dijawab oleh saudari Maharani. Kepada saudari Maharani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya tadi, pada bagian proposal tersebut, anggaran biaya yang Anda perlukan adalah sebesar 943.000. Dapatkah anggaran biaya tersebut Anda jelaskan secara rinci beserta alatnya? Baik, ini dia rincian dari rencana anggarannya. Yang pertama, uraian kegiatan yang pertama itu proposal. Volume kegiatan dari satuan biayanya yang kami perlukan 10 lembar dikali Rp500, dan jumlah biayanya itu 5.000. Yang kedua yaitu jilid proposal 1 dikali 7.000 yang menghasilkan jumlah biaya 7.000. Yang ketiga transportasi, membutuhkan 13 liter bensin dikali 10.000 per liter, dan jumlah biayanya 130. Yang keempat kertas pengumpulan data yang dibutuhkan 13, harga satuannya yaitu 2.000, jadi 13 dikali 2.000, jumlah biayanya 26.000. Yang kelima galon dan airnya dibutuhkan 13 dikali dengan harga satuannya 26.000, jumlah biayanya 728.000. Yang keenam print laporan dibutuhkan 20 lembar, harga satuannya 500, dan 20 dikali 500, jumlah biayanya 10.000. Yang ketujuh jilid laporan 1
dikali 7.000, jumlah biayanya yaitu 7.000. Yang ke-8 yaitu alat tulis kantor atau pulpen 1 pek dikali 30.000, jumlah biayanya 30.000. Jadi jumlah keseluruhan biaya rencana anggarannya yaitu 940.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Saudari Mahar, saya kembalikan kepada Saudari Isma. Apakah jawaban tersebut dapat diterima dan dimengerti? Baik, diterima dan dimengerti. Baik, terima kasih untuk Saudari Isma. Nah, itulah tadi pemaparan materi serta sesi tanya jawab dari presentasi kelompok 6. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam